Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu di Alkitab dalam berita. Kita mau melihat, mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Berita hari ini saya ambil dari detik.com. Ini Detik News ya. Ini beritanya seperti ini. Mengaku titisan Yesus, pemimpin sekte Siberia ditangkap di Rusia. Ini ditulis hari Kamis 24 September 2020 hari ini ya. Jam 13.49 WIB tadi. Gitu ya. Ini ada gambarnya. Beritanya seperti ini, pengadilan Rusia memerintahkan penahanan prasidang selama 2 bulan bagi seorang pemimpin sekte Siberia yang mengaku sebagai reinkarnasi Yesus Kristus. Pria itu menghadapi tuduhan merugikan para pengikutnya. Dilansir oleh APF hari Kamis 24 bulan 9, Sergei Torok, nama orang itu, mantan polisi lalu lintas yang berambut gondrong, telah memimpin sebuah sekte yang disebut Gereja Perjanjian Terakhir selama hampir 30 tahun sejak memproklamirkan dirinya sebagai anak Allah. Dia mengklaim telah mendapat wahyu dari Tuhan. Torok dan 2 pengikutnya harus tetap mendekam di penjara sampai 22 November untuk menunggu persidangan. Keputusan ini dikeluarkan dari sebuah pengadilan di kota Novosibirsk, Siberia. Sebelumnya, pasukan khusus Rusia terbang dengan helikopter ke pemukiman terpencilnya di kawasan Krasnoyarsk pada hari Selasa 22 bulan 9 dan menahannya bersama para pembantu utamanya. Komite investigasi mengatakan pihaknya berencana untuk menuntut para pemimpin sekte karena mengorganisir sebuah organisasi keagamaan ilegal dan menyebabkan 2 orang atau lebih cedera parah. Penyelidik mengatakan pemimpin sekte itu memanipulasi pengikut untuk memberikan uang dan membuat mereka mengalami pelecehan mental yang merusak kesehatan mereka secara serius. Pengadilan Distrik Pusat Novosibirsk mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu 23 bulan 9 bahwa Torok dan 2 pengikutnya telah didakwa. Menghadiri pengadilan pada hari Selasa tanggal 22 bulan 9, Torok mengatakan kepada wartawan bahwa dia menolak dakwaan terhadapnya. Juru bicaranya dan kepala sekolah untuk anak-anak pengikutnya menggambarkan dakwaan tersebut sebagai tidak dapat dipercaya. Demikian kantor berita pemerintah TASS melaporkan. Kasus ini telah menarik perhatian besar di Rusia dan media-media menyebutnya sebagai Yesus dari Siberia atau Kristus Siberia. Nah, ini satu berita yang saya rasa mungkin tidak terlalu aneh karena udah banyak cerita-cerita sebelumnya bagaimana orang mengaku atau menganggap dirinya sebagai titisan Yesus, atau kalau kita lihat sekarang di Indonesia juga banyak orang yang mulai memberikan ajaran-ajaran yang mungkin menyimpang dari firman Tuhan. Kalau dulu waktu saya kuliah ada hamba Tuhan yang dengan sangat berani membuat seminar atau sekedar seperti kayak pelatihan tentang penginjilan dunia orang mati. Dan kemudian kita dengar juga beberapa yang lalu ada hamba Tuhan yang mengajarkan tentang ada Allah mayor, Allah minor, di mana Yesus itu menjadi Allah minor yang lebih kecil, sedangkan Allah Bapa adalah Allah mayor yang lebih besar. Dan macam-macam ajaran-ajarannya aneh-aneh. Dan belakangan lama ini muncul juga ajaran yang mengatakan bahwa Bapa atau Yesus atau Roh Kudus itu semuanya satu orang yang sama, yaitu namanya Yesus. Gitu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang muncul berapa lama ini. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 23 sampai dengan 27. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus Yesus bilang, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat dia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Dan Yesus bilang, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi ini adalah satu ekses yang akan selalu terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Orang mulai disesatkan dan menyesatkan, gitu ya. Tadi saya bilang kalau di luar negeri mungkin ada secara ekstrim yang orang mengaku bahwa dia adalah titisan Yesus seperti berita yang tadi kita baca. Tapi kita di Indonesia pun kita mengalami hal seperti itu. Walaupun tadi saya bilang orangnya mungkin tidak secara terang-terangan mengaku seperti itu, tapi ajaran-ajaran yang menyimpang itu udah banyak sekali, gitu. Dan Yesus katakan bahwa menjelang akhir zaman itu akan terjadi, gitu ya. Matius 18 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Celakalah dunia dengan penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
kita tidak bisa menanggulangi, kita tidak bisa menahan penyesalan ini ada. Ini akan terus ada sebagai bukti menjelang kedatangan Tuhan. Nah, bagian kita sekarang anak Tuhan adalah kita harus diperkaya. Kita harus mulai memperkaya diri kita dengan pengetahuan firman Tuhan, memperkaya diri kita dengan pengenalan akan Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan. Isi hati kita, isi pikiran kita, gali firman Tuhan sehingga kita mengerti. Itu sehingga waktu ada ajaran-ajaran yang menyimpang, kita bisa dengan sadar kita bisa tahu kalau ini menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Isi hidup kita, isi pikiran kita dengan pendalaman firman Tuhan. Itu gali, dalami firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti ini. Karena penyesatan akan semakin banyak. Penyesatan akan timbul di mana-mana. Supaya itu menjadi pengenapan tentang akhir zaman. Dan sementara itu untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja atau pemimpin-pemimpin gereja, bagian kita sekarang adalah bagikan pendalaman Alkitab kepada jemaat kita masing-masing. Anda yang melayani gereja, Anda yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan satu jemaat, bagian Anda adalah sebagai gembala sidang suatu gereja, maka bagian kita adalah bagikan pendalaman firman Tuhan pada jemaat supaya mereka tidak mudah disesatkan, supaya mereka mengerti firman Tuhan secara mendalam. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan sederhana ini, kita semua bisa mengerti. Mari isi hidup kita semua dengan firman Tuhan supaya kita semua tidak disesatkan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.